Siang. Oke, jadi izin dulu, perkenalkan kami dari mahasiswi Prodi Gizi ingin melakukan wawancara terkait bisnis Koko ini. Oke, boleh. Jadi sebelumnya boleh perkenalkan dulu? Oke, nama saya Herman Amir Badarudin, tapi tidak ada hubungannya dengan airport Sultan Mahmud Badarudin. Saya di sini sebagai direksi PT Sriwijaya Cargo Boga yang juga dikenal sebagai Brasserie Bakery dan Resto Palembang. Oke, jadi pertanyaan pertama itu boleh nggak kok ceritain latar belakang Koko ini sebelum memulai usaha brasserie? Sebelum memulai usaha brasserie? Iya. Jadi maksudnya sebelum usaha brasserie saya usaha apa gitu? Iya. Oke, dulu orang tua saya itu adalah pengusaha kaset. Aku nggak tahu Gen Z tahu nggak kaset ya? Sebelum CD, VCD, DVD itu dulu namanya ada kaset Vita tahun 80 90-an. Nah itu mereka usaha itu dan sempat kakak saya dan saya melanjutkannya. Cuman memasuki tahun 2000 sudah dari tahun 98-99 kita melihat trennya bahwa ini orang sudah beralih nggak pakai kaset lagi, udah waktu itu ke VCD, ke CD dan DVD gitu loh. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk mencari usaha yang lain yaitu kuliner. Oh, kuliner. Kalau sebelumnya kenapa Koko kepikiran untuk usaha kuliner? Karena kebetulan waktu itu ibu saya itu jago masak, jago bikin kue, dan banyak bilang enak gitu loh, ini bisa dijual gitu loh. Akhirnya kita putusin apa kita coba aja, tapi waktu itu ya kita minta ibu kan sudah tua juga untuk ngajarin ke ya pegawai dan kita tes, ternyata hasilnya mirip dan itu coba kita tes ke survei ke teman-teman, ke orang-orang dan ternyata positif. Surveinya dan di situ kita putuskan untuk kita coba-coba buka usaha bidang kuliner ini. Oke. Jadi sebenarnya Koko bilang kalau orang tua Koko dulu pengusaha juga. Betul. Nah itu apa yang motivasi Koko untuk jadi pengusaha juga? Kita pengen jadi pengusaha karena memang DNA-nya kita ini pengusaha ya. Jadi saya juga sempat kerja di Jakarta, di Surabaya beberapa tahun. Cuma memang rasa kayak memang kalau pengen masa depan yang lebih baik, kalau pengen ada punya time freedom, financial freedom, ya harus jadi pengusaha. Dan kebetulan waktu itu dari kakak saya juga dia mau ini bersama beliau. Ya, kakak kita. Kalau untuk Koko gitu, ada nggak Koko inisiatif yang menginspirasi Koko dimotivasi untuk jadi pengusaha? Untuk jadi pengusaha ya kan orang tua saya sendiri. Karena orang tua saya pengusaha ya dia yang jadi idola saya, dia yang menginspirasi saya dan kakak saya untuk juga untuk berusaha. Dan yang kakak saya suka tuh jadi pengusaha tuh satu, kita tuh bisa buka lapangan kerja untuk banyak orang. Jadi dari selain segi bisnis kita dari sosialnya gitu. Ya buka lapangan kerja buat banyak orang. Seperti itulah. Kalau awal mula Koko buka brasserie kan tadi karena suka kuliner dan ini juga suka. Ya. Ada alasan lain nggak kenapa? Karena kita melihat orang Palembang ini suka makan di luar. Orang Palembang ini suka nongkrong ya, dari dulu sampai sekarang sama. Suka nongkrong sambil makan dan emang ada apa-apa bisa ketemu ngobrol makan. Kalau misalnya ada mau bisnis, diskusi soal bisnis sambil makan gitu loh. Mau berdebat pun sambil makan gitu. Jadi ya kita ngerasa pasar-pasarnya cukup bagus. Ya karena orang Palembang suka makan ini ya mungkin ini bisa kita jadikan satu bisnis. Ya begitu. Oke, kalau untuk tantangan di awal-awal Koko baru buat usaha itu ada ya? Tantangan yang pasti banyak karena kami mulai kesini kan tahun 2002 itu berapa? 15 tahun yang lalu ya 25 tahun 23 tahun oh ya sorry 23 tahun yang lalu waktu itu kan ya jujur di Palembang belum ada namanya medsos kayak sekarang IG, Facebook, TikTok belum ada promo ya
dari mulut ke mulut. Paling waktu itu mas pakai medianya radio. Waktu itu kami pakai radio yang terkenal banget. Itu apa ya dulu ya? Aku lupa ya. Pokoknya pakai radio lah dulu. Promosinya itu jadi. Tapi untung karena selera yang kami tawarkan, makanan yang kami tawarkan itu selera yang bisa diterima oleh masyarakat, jadi berkembang. Oh gitu. Ya, jadi awalnya itu cuma mulut ke mulut gitu. Dari teman ke teman, keluarga-keluarga. Kalau Ya. untuk sekarang berarti udah ada medsos. Oh iya, kita sudah ada divisi medsos, sudah, dan promosi dari medsos itu jauh lebih efektif. Ya. Kalau untuk awal-awal mulai usaha nih, untuk pembiayaan itu gimana? Pembiayaannya, kita kan dari toko kaset kan adalah tabungan. Ya kita situ kita pakai, tentulah kita juga modal dari bank, kita juga pakai pengusaha, kita nggak anti sih namanya dengan uang bank, asal kita bisa hitung, asal kita bisa untungnya lebih besar daripada biaya bunganya. Ya itu aja, nggak masalah jadi. Kalau untuk gagal nih, pernah nggak Koko tuh gagal waktu membangun usaha ini? Gagal ya, pasti pernah. Dulu ada beberapa outlet yang buka, yang kami prediksi bakal rame, ternyata nggak rame, bahkan sepi. Akhirnya misalnya kami tutup. Ada beberapa outlet tutup, tapi ada juga beberapa outlet yang sebenarnya kita nggak terlalu optimis, malah meledak. Itu juga ada. Ya namanya bisnis, apa yang dalamnya jatuh bangun itu biasa. Oke, boleh kasih tahu nggak nih kalau untuk gimana cara bangkit lagi setelah ada kegagalan? Bangkit lagi setelah kegagalan, ya biasanya sih ya kalau saya ya dengan motivator, ya dengan ya yang di YouTube itu, yang motivator itu bagaimana bangkit dari keterpurukan, dan baca-baca buku yang arah siapa ya wira swasta yang sukses. Contohnya misalnya yang Colonel Sanders, yang KFC, yang memulai KFC itu kan gagalnya juga cukup lama, banyak kan, akhirnya tapi dia berhasil. Dan dia pun sukses ketika dia di usia yang sudah cukup senja. Jadi itu yang memotivasi. Oke, ini ke strategi nih kok. Strategi apa yang paling efektif dalam membangun usaha? Strategi apa yang efektif untuk membangun usaha? Strategi untuk membangun usaha kita harus tahu dulu pangsa pasar kita. Kita harus tahu dulu produk kita ini gimana. Kita harus tahu dulu daya beli masyarakat. Kita harus tahu dulu kira-kira ini lokasi yang mau kita buka atau itu di mana. Kita harus tahu dulu kira-kira daerah situ itu menunjang apa aja gitu. Makanya tempat itu sangat penting. Untuk outlet kami selalu dipilih di jalan utama yang dekat dengan sekolah, dekat dengan kantor, dekat dengan ya tempat keramaian, supaya ya itu menunjang juga untuk usaha kami. Kalau untuk dulu itu banyak gak pesaing-pesaing yang juga bakery gitu? Ketika saya mulai dulu mungkin nggak banyak, ada 1-2 cuma bakery yang ada di Palembang. Cuma tantangannya itu beratnya karena dulu orang Palembang tuh roti itu dianggap sebagai makanan, bukan makanan pokok tapi makanan lengkap, cemilan. Jadi tetap sudah makan roti, orang tetap mau makan nasi, karena dianggap kalau belum makan nasi belum makan. Nah itu, tapi sekarang pelan-pelan mereka sudah mulai menjadikan roti itu sebagai makanan pokok. Jadi mereka kalau pagi misalnya sibuk itu cukup makan roti aja, itu sudah cukup, nggak perlu harus makan nasi lagi. Nah kalau untuk sekarang ini kan kalau dilihat udah banyak pesaing yang juga buka bakery. Kalau untuk sekarang itu gimana cara Koko itu dalam menghadapi pesaing-pesaing baru gitu yang mulai muncul? Persaingan tuh pasti selalu ada, cuman yang kita jaga adalah kualitas. Kalau orang sudah puas dengan produk kita, ya kita harus jangan sampai kualitasnya menurun. Itu satu. Kedua, ya kita harus inovasi. Gak bisa cuma mengandalkan produk-produk yang sudah ada aja, harus ada inovasi baru. Dan kita harus tahu apa yang lagi viral, apa lagi trending. Oh ini ada, misalnya ada cake baru nih di Jakarta atau di luar negeri bahkan. Ya kita juga harus ada gitu, jangan ketinggalan
sampai ketinggalan sama kompetitor. Itu aja sih. Kalau untuk tadi kan kamu mendirikan inovasi nih. Kalau untuk Brasserie sendiri itu inovasinya kira-kira apa yang sudah dilakukan? Inovasi ya, kita banyak mengeluarkan produk-produk yang khas ya. Seperti contoh roti durian gitu ya. Kita juga waktu itu ngeluarin roti-roti rasa-rasa khas-khas Palembang gitu ya. Iya, ada yang laku, ada yang nggak laku. Tapi yang laku ya kita teruskan, yang nggak laku ya kita stop. Itu aja. Kita berusaha menyesuaikan dengan Oke, kalau menurut ini bagaimana Koko itu dalam menentukan produk atau jasa yang sebenarnya sesuai dengan kita? yang jelas kan orang Palembang ini kan kita harus tahu dulu karakteristik orang Palembang. Orang Palembang kan mau makannya itu ya kalau bisa yang banyak, enak dan murah. Nah itu kan orang Palembang yang punya karakteristik ya. Ya kita bikinlah produk seperti itu yang banyak, yang besar, yang enak dan murah itu. Tapi emang kalau ngomong soal murah sih itu relatif ya. Karena bahan-bahan yang kami pakai ini kan bahan-bahan premium ya, bahan-bahan yang terbaik. Jadi emang dibanding dengan kompetitor mungkin harga kita lebih tinggi, tapi ya worth it gitu, layak karena memang sesuai gitu. Ada harga ada rupanya. Oke, kalau untuk Brasserie kan pasti ada banyak cabangnya, juga pasti ada banyak orang-orang yang dinaungi gitu dari Brasserie sendiri. Itu gimana cara Koko membangun atau mempertahankan tim yang solid gitu? Tim yang solid, ya kita harus sering ngumpul, briefing gitu ya, brainstorming, tahu kan brainstorming ya? Nah, jadi kita harus tahu ada kendala apa, konflik-konflik cepat kita harus selesaikan gitu loh. Dan kita juga sekali-sekali kita adakan kayak kegiatan outbound gitu supaya mereka lebih bisa ya saling dekat lagi gitu. Nah itu aja sih, dan ya kita juga berusaha tempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, ya sesuai dengan keahliannya. Kalau menurut Koko nih, seberapa penting, sebesar apa sih komunikasi itu tuh harus dipertahankan dalam tim? Ya penting, karena kalau komunikasi udah lancar biasanya nanti akan salah paham. Kalau sudah salah paham biasanya akan ada konflik. Kalau sudah konflik, sudah tidak ada lagi namanya teamwork. Sudah ada teamwork akan pengaruh namanya produktivitas. Itu sudah akan merebet kemana-mana. Pasti itu kalau komunikasinya udah jelek. Makanya kalau komunikasi sudah jelek, kalau ada miskomunikasi ya itu cepat-cepat kita selesaikan. Kalau untuk Brasserie sendiri pernah ada kendala dalam komunikasi nggak? Komunikasi dengan mungkin internal atau dengan eksternal, maksudnya dengan internal kita atau dengan pelanggan atau dengan pihak ketiga? Kalau internal juga ya. Internal ya pasti ada lah, namanya apalagi karena kita udah cukup banyak ya, pasti ada ya, cuman ya semuanya bisa diselesaikan baik-baik. Kalau untuk eksternal sendiri? Eksternal juga ada. Ya pelanggan yang tidak puas pasti ada, cuman kita berusaha menampung apapun yang jadi keluhan dan kita perbaiki. Ya kita berusaha untuk jadi lebih baik lah, better lah. Oke. Ya gimana cara Koko itu menjaga semangatnya dan konsistensi selama berwirausaha? Kan banyak naik turunnya gitu. Oke. Ya untuk menjaga semangat kita harus ada target. Misalnya target dalam 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan apa? Dan kita evaluasi sudah tercapai belum target. Misalnya target dalam 3 tahun harus ada buka lagi 5 cabang gitu. Target 5 tahun sudah harus buka di luar kota. Itu yang memotivasi. Kalau kita kerja cuma ya hanya mengalir saja ya itu bahaya. Nggak ada arah dan tujuan. Tapi kita sudah harus ada target. Ya kata orang target harus tinggi lagi ya. Ya, kalau perlu sampai ke bulan lagi. Kalau tidak tercapai pun kau sudah di angkasa. Ya, sedap ya. Oke, kalau untuk target sendiri nih, pernah nggak kalau Brasserie ini nggak nyapai targetnya di tahun itu? Iya pasti, apalagi waktu tahun-tahun pandemi itu anjlok itu target kami. Boro-boro mencapai target, bisa bertahan aja sudah syukur. Tapi ya sekali lagi puji syukur, alhamdulillah, puji Tuhan ya bisa lewati masa-masa itu ya.
Oke, Kakak ada saran nggak kok untuk para wirausahawan muda nih, generasi muda, lagi gensi-gensinya untuk mulai usaha itu? Ya kecil-kecilan dulu. Apa yang passion kalian, misalnya kalian pintar masak, ayo kembangin. Mungkin dari terima toko dulu, misalnya. Nanti kalau sudah rame baru cari toko Bukalapak gitu. Yang hobi dagang, ayo dagang. Gitu loh, dimulai gitu loh. Jangan, aku merasa anak muda Gen Z ini rata-rata tuh pengennya ya yang praktis-praktis saja, pengen kerja dapat gaji sudah gitu. Kalau bisa jadi ASN gitu kan, biasa terjamin kan, ya jangan salah, itu nggak salah. Cuman maksudnya ya wira swasta gitu loh. Kita ada mulia juga loh tujuannya. Selain untuk mencari keuntungan, mencari cuan, kita juga membuka lapangan kerja untuk orang, banyak orang. Itu juga hal penting menurut aku, menurut saya gitu. Jadi ya kalau memang kau ada mental pengusaha, ayo jalan dari kecil dulu. Tapi memang kalau kamu nggak ada, ya jangan paksa gitu. Itu aja sih. Kalau untuk Gen Z kan banyak yang bilang tuh kayak kalau mau usaha itu kan harus ada latar belakang bisnis dulu sebelumnya. Menurut kamu gimana kok? Nggak juga. Latar belakang ya nggak harus lah. Kan misalnya kalau ngomong gini, kalau mau jadi presiden harus mantan presiden, ya nggak juga kan? Iya. Jadi intinya kalau mau usaha ya kecil-kecilan dulu, usaha. Ya kalau memang belum sanggup besar usaha kecil, sudah usaha kecil sukses usaha menengah sukses baru usaha besar, itu kan tahapan-tahapannya. Tapi memang usaha itu ada resiko, ada hitungannya, bisa sembarangan, dan memang jadi pengusaha itu stresnya lebih gede daripada menjadi karyawan. Itu siap nggak? Tapi kalau berhasil, ya dia juga akan terjamin daripada karyawan. Gitu. Ada yang bisa dia wariskan ke anak cucunya. Iya. Oke, ini penutup nih kok. Kalau Koko nih bisa ngulang waktu, apa yang bakal Koko lakuin yang apa perbedaan yang bakal Koko lakuin untuk usaha Koko ini? Ada yang bakal diubah? Mungkin ada, tapi bukan hal yang signifikan lah yang kita ubah. Mungkin hal yang, tapi secara umum sih oke lah. Mungkin ada pun ya mungkin waktu pandemi mungkin waktu itu lebih hati-hati lagi sih. Kalau tahu bakal ada pandemi. Iya itu aja sih. Iya. Kayak ini ada pesan terakhir gak tuh yang mau disampaikan untuk calon-calon pengusaha di luar sana yang mungkin butuh motivasi gitu? Jadi saya sebagai seorang pengusaha dan sama kakak saya cuma mau kasih saran, ayo anak muda jangan takut untuk jadi pengusaha. Ya emang jadi pengusaha tuh kata orang tuh serem karena penuh ketidakpastian, kita nggak tahu yang kita jual ini bakal laku atau enggak. Tapi disitulah tantangannya gitu. Ya disitulah seninya gitu. Ya kita pelan-pelan lah, slow but sure ya, pelan tapi pasti. Jangan kita udah merasa aduh kayak aku gak kuat nih, aku gak mau pusing, aku gak mau stres, aku gak mau. Ya emang awal-awal pasti stres berusaha. Tapi percayalah kalau usahanya udah berjalan, udah berhasil, itu sangat layak, itu worth it banget gitu. Ya, itu aja sih. Jangan takut untuk mencoba. Itu kata kuncinya. Oke, mungkin itu aja kok untuk wawancaranya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk wawancara kami ini. Kalian mau bicara lebih? Enggak. Oke, itu aja. Terima kasih kok. Oke, sama-sama.